Oke, selamat malam semuanya. Sekarang saya akan membahas kunci jawaban UTS 2021 getaran mekanik ya. Oke, untuk nomor satu di sini diketahui ada sebuah sistem satu derajat kebebasan dengan massa di tengahnya dan ada stiffness dengan jarak A dan B. Ditanyakan adalah persamaan gerak dan sistem dan juga frekuensi pribadinya. Nah, di sini tentu yang perlu kita gambar ya diagram benda bebas dulu ya. Di sini saya akan gambarkan sistemnya lagi. Kira-kira kayak gini. Sini ada tumpuan fix, batang yang masanya diabaikan, lalu massa, lalu ada stiffness di sini. Ini K gitu ya. Ini jaraknya adalah A, ini jaraknya adalah B gitu ya. Betul? Ya, katakanlah ini titik tumpuan O gitu ya. Nah, maka eh, sistem ini kira-kira akan bergerak kira-kira seperti ini. Ini dari posisi timbangnya, ini bergerak ke bawah, katakanlah ini sejauh theta, theta dot, dan juga theta double dot. Ini ada M. Lalu gaya-gaya yang bekerja adalah ada D'Alembert dari massa M X dot, dan juga di sini ada K dikalikan ini MX dot 1 gitu ya. K dikalikan X2. Dimana kalau misalkan kita perhatikan untuk theta kecil gitu ya. Untuk theta kecil itu kan sin theta mendekati theta ya. Nah, oke. Di sini kita tulis berarti sigma tau di titik O itu akan sama dengan 0. Oke. Nah, pertanyaannya massa itu kan berputar terhadap titik O ya. Apakah dia ada J-nya atau tidak ya? Nah, kira-kira ada nggak ya? Oke. Jawabannya adalah tentunya ada ya. Karena dia sedang berputar ke sini ke arah counter clockwise, berarti dia akan punya inersia putar sejauh J M dikalikan theta double dot. Nah, di sini X1 adalah berarti sama dengan A dikali theta, atau X1 double dot itu sama dengan A dikalikan theta double dot. Untuk X2 itu sama dengan B dikalikan theta, atau X2 double dot itu sama dengan B kali theta double dot ya, sama lah. Nah, di sini berarti sigma momen di O sama dengan 0, berarti M kali X1 double dot dikali lengannya adalah A ditambah JM kali theta double dot ditambah KX2 dikali B sama dengan 0. Sebentar. Apakah dia ada inersianya atau tidak ya? Oke, coba kita kerjakan dulu, lanjut dulu. Berarti di sini adalah M A kuadrat theta double dot ditambah JM-nya adalah
MA kuadrat, berarti MA kuadrat theta double dot ditambah K, X2 nya adalah beta theta, berarti B kuadrat theta sama dengan 0. Maaf, di sini ada ralat sedikit. Jadi kalau misalkan kalian pakai J theta, maka kalian tidak usah menghitung mx double dotnya lagi. Jadi di sini kayaknya saya hapus deh yang ini. Karena kita udah pakai yang mx double dot, berarti ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada ya. Berarti persamaan geraknya adalah MA kuadrat theta double dot ditambah KB kuadrat theta sama dengan 0. Ini adalah persamaan geraknya. Dan bagaimana dengan natural frekuensinya? Natural frekuensi itu adalah omega n sama dengan akar K ekivalen dibagi M ekivalen, atau di sini sama dengan akar KB kuadrat dibagi M A kuadrat, atau sama dengan B per A akar K per M. Ya, kira-kira seperti itu nomor 1. Oke, untuk nomor 2 kita lanjut, yaitu tentang sistem silinder yang berjari-jari R bermasa M. Dia memiliki momen inersia terhadap masanya dan titiknya sebesar JO, dan dia menggelinding tanpa slip. Lalu pegas K terkait pada titik tertentu yang berjarak R per 2 dari titik O. Dan pertanyaannya adalah sama, tentukan persamaan geraknya, tentukan frekuensi pribadinya. Oke. Di sini saya akan menggambarkan sistemnya. Kira-kira seperti ini secara skematiknya. Ada silinder, ini ada titik O, lalu di sini terkait sebuah pegas dan ini adalah berjarak R per 2. Ini K, ini dia bermassa M, dan dia bermassa J0. Oke, kita di sini akan gambarkan pergerakan dari si sistem. Jadi kalau misalkan dibayangkan, saya akan gambar, katakanlah sistemnya lagi bergerak ke kiri lah, x dot x double dot gitu ya. Maka kira-kira sistem akan seperti ini. Maka silinder ini dia akan memiliki gaya. Yang pertama adalah tentunya D'Alembert dari massa terhadap titik O, yaitu sebesar mx dot. Lalu karena x sedang bergerak ke kiri, maka ada gaya pegas yaitu sebesar k. Katakanlah ini x1 ya. Nanti kita akan breakdown apa itu x1. Lalu karena dia sedang bergerak ke kiri, maka dia sedang berputar sejauh theta gitu ya. Berarti kalau begitu D'Alembertnya, karena dia counter clockwise, maka D'Alembertnya clockwise terhadap titik ini. Ini adalah sebesar J0 kali theta. Oh tidak, J dikali theta double dot gitu.
Nah, di sini kalau kita breakdown gerakannya itu adalah yang pertama dia seperti ini, lalu yang kedua seperti ini. Ini adalah titik pusat masanya, lalu ini titik terkait si pegasnya. Tadinya di sini menjadi di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Sehingga yang di sini ini adalah X1, ini adalah X, dan ini adalah theta. Theta dimana dia terkaitnya di sini sepanjang R/2. Sehingga kita bisa tarik hubungan bahwa X1 itu sama dengan X ditambah R/2 dikali theta. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini karena dia berputar dan bertranslasi berarti dia ada, karena berputarnya terhadap pusat masanya, maka di sini ada J0, pusat masanya O, dan X1 sama dengan X tambah R2 theta. Lalu ini katakanlah titik yang sentuhnya dari bola ini adalah titik A gitu ya. Maka di sini kembali lagi kita menggunakan sigma tau di A itu sama dengan 0. Ini jaraknya adalah R, ini jaraknya adalah R ditambah R/2 berarti 1,5 atau 3/2R. Berarti di ke arah sana positif, berarti mx double dot ditambah mx double dot dikalikan R ditambah k x1 dikalikan lengannya adalah 3/2R ditambah J0 theta double dot sama dengan 0. Nah, di sini adapun hubungan X karena dia menggelinding murni, maka X itu adalah R kali theta. Maka kalau gitu X1 kita bisa sebut di sini adalah R theta ditambah R/2 theta berarti 3/2R theta. Nah, berarti M R kuadrat theta double dot ditambah K kali 9/4 R kuadrat theta ditambah J0 theta double dot 0. Maka persamaan geraknya adalah J0 ditambah M R kuadrat theta double dot ditambah 9/4 K R kuadrat theta sama dengan 0. Lalu ini adalah K ekivalen, ini adalah M ekivalen. Maka natural frekuensinya adalah omega n akar K ekivalen dibagi M ekivalen sama dengan akar 9/4 K R kuadrat per J0 ditambah M R kuadrat. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, cukup sekian pembahasan nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.